el protector bucal, lo hizo muy bien, gran trabajo con el jab, la mano que estaba haciendo daño, ahí el cruzadito con la mano de... Teman-teman, kalau lo nonton event di UFC Apex hari ini, lo pasti ngerasain satu hal. Ini bukan fight card yang lewat begitu aja. Ini tipe event yang bikin beberapa nama langsung naik level dalam satu malam. Dan yang paling kerasa auranya, dua petarung ini, Renato Moicano sama Abdul Rahman Yahyaev. Kita kupas pelan-pelan, tapi santai aja kayak lagi nongkrong. Pertama, Moicano. Masuk ke laga lawan Chris Duncan, situasinya tuh nggak ideal. Dua kekalahan beruntun dari Beneil Dariush dan Islam Makhachev bikin posisinya agak goyang di divisi lightweight. Lo tahu sendiri, divisi ini kejam. Sekali lo kelihatan drop, langsung banyak yang siap geser posisi lo. Makanya dari awal fight, kelihatan banget Moicano nggak mau gambling. Ronde pertama dia main super disiplin, jab jalan terus, jarak dijaga, nggak ada gerakan mubazir. Duncan coba masuk dengan tekanan tapi selalu mentok. Moicano ini tipikal petarung yang nggak kelihatan brutal di awal, tapi pelan-pelan dia ngambil fight itu. Dan yang menarik teman-teman, dia nggak cuma striking doang. Sesekali dia masuk clinch, nempel di badan Duncan, bikin lawan capek tanpa harus kelihatan heboh. Ini yang sering nggak disadarin penonton casual. Energi Duncan itu dikuras pelan-pelan. Jadi ketika ronde kedua mulai, itu udah bukan Duncan yang fresh lagi. Masuk ronde 2 baru kelihatan perbedaan levelnya. Tempo dinaikin, intensitas meningkat, dan Moicano mulai lebih berani ambil momen. Terus kejadian itu muncul, hook kiri mendarat bersih. Duncan langsung goyah. Bukan tipe jatuh keras kayak highlight KO, tapi cukup buat ngerusak balance dan bikin dia kehilangan kontrol beberapa detik. Dan di level UFC, beberapa detik itu mahal banget. Moicano langsung switch mode. Nggak ada jeda. Dia masuk, ambil posisi belakang, dan dari situ fight practically udah berubah arah. Duncan yang tadi masih coba build momentum, sekarang jadi mode survival. Di bawah tekanan, Duncan berusaha bertahan. Dia nutup posisi, coba gerak keluar, tapi Moicano terus tempel. Ground and pound jalan, bukan buat ngabisin, tapi buat maksa reaksi. Ini yang bikin Moicano kelihatan beda di fight ini. Dia sabar tapi mematikan. Dia nggak buru-buru nyari finish. Dia bikin Duncan bikin kesalahan. Dan bener aja, kesalahan itu datang. Duncan coba lepas dengan siku ke belakang. Ide yang nggak salah, tapi eksekusinya telat. Di situ Moicano langsung baca. Transisi cepet banget, posisi dikunci, ruang gerak Duncan hilang, dan dalam hitungan detik, face crank kekunci. Gak ada drama panjang, Duncan langsung tap. Selesai. Dan di situ lu bisa lihat satu hal, Moicano gak cuma menang, dia kontrol fight dari awal sampai akhir. Ini bukan kemenangan hoki, ini kemenangan yang dibangun pelan-pelan. Sekarang kita pindah ke fight yang lebih cepat panas. Abdul Rahman Yahyaev lawan Branson Ribeiro. Kalau Moicano tadi kayak mesin diesel, panasnya pelan tapi pasti, Yahyaev ini kayak mesin turbo, sekali gas langsung meledak. Awal fight, Ribeiro sempat kelihatan pede, dia lepas pukulan keras, coba ambil kontrol dari awal, dan jujur, beberapa detik pertama itu dia kelihatan lebih aktif. Tapi masalahnya, Yahyaev nggak butuh waktu lama buat baca situasi. Satu momen, satu counter, Ribeiro jatuh ke kanvas. Dan begitu fight pindah ke bawah, itu udah kayak masuk ke rumah Yahyaev. Dia langsung ambil posisi belakang, nempel ketat, gak kasih ruang napas. Yang bikin ngeri teman-teman, dia gak kelihatan panik sama sekali. Banyak fighter muda kalau udah dapat posisi bagus langsung buru-buru nyari finish dan malah buang tenaga. Tapi Yahyaev beda, dia sabar, dia tahu Ribeiro lagi dalam tekanan. Ground control jalan, pukulan kecil dikasih cukup buat bikin Ribeiro fokus bertahan. Dan di momen kecil itu, celah kebuka. Langsung, rear naked choke masuk. Ribeiro nggak punya waktu buat mikir strategi. Dalam beberapa detik, dia tap. Fight selesai di ronde pertama, sekaligus Yahyaev pertahanin rekor tak terkalahkannya 8-0. Dan ini bukan kejadian random. 5 fight terakhir Yahyaev, semuanya selesai di ronde pertama. Itu bukan kebetulan, tapi pola. Itu tanda kalau dia bukan cuma menang, tapi dia ngunci lawan sebelum mereka sempat berkembang. Kalau kita tarik benang merah dari dua fight ini, ada dua cerita yang beda tapi sama-sama penting. Moicano itu cerita tentang kebangkitan. Dia datang dengan tekanan, tapi dia jawab dengan performa matang. Gak over, gak panik, tapi efektif. Sementara Yahyaev itu cerita tentang ancaman baru.
Dia masih muda, masih fresh, tapi cara dia menang itu udah kayak veteran. Cepet, tepat, dan tanpa ragu. Sekarang bayangin ke depan bro. Di lightweight, nama Moicano bisa mulai naik lagi kalau dia konsisten kayak gini. Lawan-lawan ranking bawah sampai menengah pasti mulai mikir 2 kali kalau harus ketemu dia. Dan di light heavyweight, Yakyaev ini kalau terus perform kayak gini, cepat atau lambat dia bakal masuk radar nama-nama besar. Dan begitu itu terjadi, kita bakal lihat dia diuji di level yang lebih tinggi. Pertanyaannya sekarang simple tapi berat. Apakah Moicano bisa jaga momentum ini dan balik ke jalur kontender? Dan apakah Yakyaev benar-benar siap kalau nanti ketemu lawan yang gak cuma kuat tapi juga punya pengalaman segudang? Yang jelas, satu malam di Vegas ini udah cukup buat ngasih sinyal ke semua orang. 2 nama ini lagi panas, dan siapapun yang next ketemu mereka harus siap perang beneran. Teman-teman, ini pertarungan kelas berat yang vibe-nya campur aduk antara brutal, emosional, tapi juga agak nyentuh hati. Duel antara Deontay Wilder lawan Derek Chisora di The O2 Arena bener-bener bikin penonton deg-degan dari ronde awal sampai akhir. Bayangin aja, 2 petinju yang sama-sama udah lewat masa prime, tapi masih punya mental tempur level dewa. Mereka saling jatuhin, saling hajar, dan gak ada yang mau mundur. Ini tidak hanya duel teknik, ini perang ego, perang hati, dan mungkin juga perang terakhir buat salah satu dari mereka. Di tengah panasnya ronde-ronde brutal itu, ada satu momen yang bikin suasana langsung berubah. Wilder, yang lagi dominan dengan pukulan kerasnya, tiba-tiba kayak sadar. Dia lihat kondisi Chisora yang mulai kelihatan goyah, mata bengkak, kepala mulai kena damage serius. Di situ bukan cuma petinju yang keluar, tapi sisi manusianya juga. Wilder ngaku, di tengah pertarungan dia sempat ngomong langsung ke Chisora. Intinya dia nggak mau terlalu jauh nyakitin lawannya, bahkan dia bilang ke Chisora buat inget anak-anaknya. Gila sih, di tengah duel yang harusnya soal KO dan kemenangan, malah muncul momen kayak gitu. Jarang banget teman-teman, petinju lagi di atas angin tapi justru ngerem diri karena mikirin keselamatan lawan. Soalnya Wilder juga paham banget risiko di dunia tinju. Dia tahu, ring itu nggak cuma soal menang atau kalah. Udah terlalu banyak cerita petinju yang hidupnya berubah gara-gara pertarungan brutal. Makanya dia bilang, sesama fighter harus saling jaga. Dia sendiri punya 7 anak dan itu jadi alasan kenapa dia nggak mau lihat tragedi terjadi di depan matanya. Walaupun begitu, pertarungan tetap jalan sampai 12 ronde. Nggak ada yang ngalah, nggak ada yang kabur. Tapi hasil akhirnya cukup kontroversial, Wilder menang lewat split decision. Artinya, tipis banget teman-teman. 2 juri ngasih ke Wilder, 1 ke Chisora. Jadi bisa dibilang ini bukan kemenangan dominan, tapi lebih ke gua masih cukup buat menang. Banyak yang bilang performa mereka udah nggak seganas dulu, tapi justru di situ letak dramanya. 2 petarung yang udah kenyang pengalaman, masih berani berdiri dan saling hajar sampai akhir. Itu respect level tinggi. Sebelum fight ini, Chisora udah sesumbar bakal pensiun setelah pertarungan ini dengan mengoleksi 50 pertarungan. Jadi banyak yang ngira ini bakal jadi perpisahan emosional. Tapi yang bikin plot twist, Wilder malah bilang dia belum selesai. Dia ngerasa ini justru awal dari perjalanan terakhirnya buat ngejar sabuk juara dunia lagi. Dan kalau ngomongin potensi lawan ke depan, nama-nama gede langsung muncul di radar. Kayak Anthony Joshua atau Alexander Usyk. Kalau itu kejadian, wah, dunia tinju bakal panas lagi teman-teman. Jadi intinya, ini bukan cuma soal siapa menang siapa kalah. Ini soal 2 petarung yang nunjukin sisi paling real dari dunia tinju yang keras, kejam, tapi juga punya hati. Wilder menang angka, tapi momen hidup buat anak lu itu yang bikin fight ini bakal diingat lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.